Laporan aktualisasi nilai-nilai dasar aparatur sipil negara di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan judul Laporan Aktualisasi Penggunaan QR Code Label Barang dalam memaksimalkan inventarisasi barang milik daerah pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut ini merupakan tahapan kegiatan yang diaktualisasikan dari penerapan nilai dasar berakhlak yang diimplementasikan ke dalam 5 kegiatan aktualisasi. Kegiatan 1. Melakukan konsultasi dengan mentor dan meminta persetujuan. Tahapan 1. Melakukan pertemuan dengan mentor untuk konsultasi terkait kegiatan aktualisasi. Tahapan 2. Meminta bimbingan dan arahan terkait rencana kegiatan aktualisasi. Pada tahap ini, penulis meminta arahan dan bimbingan dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada unit kerja dan memberikan jadwal rancangan kegiatan. Tahapan 3. Meminta persetujuan untuk melaksanakan kegiatan. Kegiatan 2. Melakukan sinkronisasi data barang milik daerah dengan pejabat pengurus barang pada unit kerja. Tahapan 1. Menentukan data barang milik daerah yang akan dikonversi menjadi QR Code. Pada tahapan ini, terlebih dahulu kita menentukan data barang milik daerah yang akan kita proses untuk dikonversi menjadi QR Code. Tahapan 2. Pengurus barang unit kerja melakukan cross-check data dengan fisik barang milik daerah. Pada tahap ini, selanjutnya pengurus barang unit kerja melakukan cross-check data dengan fisik barang, untuk memastikan kesesuaian data dengan jenis barang milik daerah yang akan diproses. Tahapan 3. Melakukan printout data yang siap untuk dikonversi ke dalam QR Code. Pada tahap ini, kita siapkan printout data barang milik daerah, yang sudah siap untuk dikonversi ke dalam bentuk korlap. Kegiatan 3. Mengolah data barang milik daerah, untuk dikonversi ke dalam bentuk korlap. Tahapan 1. Menyiapkan dokumen data barang milik daerah dari pengurus barang unit kerja, yang akan dikonversi dalam bentuk korlap. Tahapan 2. Menyiapkan dokumen pendukung barang milik daerah seperti foto fisik, data spesifikasi, dan bukti pendukung lainnya. Tahapan 3. Melakukan proses konversi data dalam bentuk korlap. Dalam tahap ini, selanjutnya melakukan proses konversi data-data barang milik daerah yang sudah tersedia, menjadi bentuk QR Code label barang. Kegiatan 4. Mencetak dan memasang QR Code label barang pada barang milik daerah unit kerja. Tahapan 1. Melakukan printout korlap yang akan dipasang ke fisik barang milik daerah. Tahapan 2. Melakukan pemasangan korlap ke fisik barang sesuai data masing-masing. Dalam tahap ini, hasil printout korlap yang sudah siap untuk dipasang tersebut, ditempelkan ke fisik barangnya masing-masing. Tahapan 3. Melaporkan hasil pekerjaan kepada atasan. Dalam tahapan ini, setelah korlap tersebut ditempelkan, maka selanjutnya kita membuat pelaporan hasil pekerjaan kepada atasan. Kegiatan 5. Evaluasi kegiatan. Tahapan 1. Melakukan evaluasi dengan melihat hasil tampilan dari korlap. Pada tahapan kegiatan ini, yaitu melakukan evaluasi kegiatan terkait hasil tampilan QR Code label barang, pada unit barang yang sudah menggunakan korlap. Tahapan 2. Melaporkan hasil aktualisasi kepada mentor. Dalam tahap ini, setelah melakukan evaluasi kegiatan terkait korlap tersebut, maka, selanjutnya melaporkan hasil dari evaluasi kegiatan tersebut kepada mentor. Tahapan 3. Membuat laporan hasil kegiatan aktualisasi. Pada tahapan kegiatan ini, setelah semua tahapan kegiatan selesai dilaksanakan, selanjutnya, membuat laporan hasil kegiatan aktualisasi. Tahapan 4. Melaporkan hasil aktualisasi kepada coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maron Mansur, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Keuangan negara bukan hanya berbicara masalah uang, tetapi juga barang. Utamanya
mengenai khususnya di daerah pemerintah Provinsi Selatan, barang daerah merupakan sesuatu yang penting dan vital sebagai sarana penunjang. Sebagai sarana penunjang, tentunya identifikasi barang-barang daerah yang sudah tercatat sebagai aset, tentunya harus teridentifikasi secara jelas dan secara lengkap. Dalam perkembangannya dan apa yang dilakukan oleh saudara Nasruddin merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Mengapa saya katakan demikian? Dengan adanya QR Code label barang atau korlap akan memudahkan bagi siapa saja, utamanya pengurus barang, untuk dapat mengidentifikasi barang secara lengkap. Sehingga identifikasi barang dapat teridentifikasi secara cepat dan tepat, dan tentunya akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Selatan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Fatah, Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Selatan, yang mana juga bertindak selaku mentor Saudara Nasruddin Bahar SE yang saat ini sedang menjalani Latsar CPNS Pemprov Sulsel tahun anggaran 2023. Dalam latsarnya, Saudara Nasruddin mengangkat judul aktualisasi tentang penggunaan QR Code label barang dalam memaksimalkan inventarisasi barang milik daerah di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Selatan. Dari aktualisasi Saudara Nasruddin ini diperoleh manfaat dalam hal membantu dan meningkatkan inventarisasi barang yang lebih tertib. Dengan adanya korlap ini, salah satu kelebihannya adalah data yang disajikan dengan mengakses QR Code itu lebih lengkap, yang sudah menampilkan data-data umum dan data yang lebih detail terkait tiap unit barang yang telah ditempeli dengan label QR Code. Akhirnya, dengan adanya korlap ini, kita berharap masalah inventarisasi barang yang lalu-lalu seperti adanya BMD yang hilang, tidak dapat ditemukan fisiknya, ini akan diminimalkan dengan adanya korlap ini, di mana korlap ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga barang yang telah ditempeli dengan label korlap itu akan terdeteksi dengan baik oleh setiap pengguna barang ataupun siapa saja yang menemukan barang ini ketika terjadi tercecer atau hilang. Demikian dari saya. Mudah-mudahan aktualisasi Saudara Nasruddin Bahar ini tidak berhenti implementasinya di Biro Hukum. Mudah-mudahan nanti bisa ditingkatkan dalam level pemerintah Provinsi Selatan yang lebih luas pada OPD-OPD lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Idrus, Subkoordinator pada Non-Litigasi dan HAM pada Biro Hukum Sekda Prov Sulsel. Mengenai penggunaan QR Code label barang korlap dalam memaksimalkan inventarisasi barang milik daerah pada Biro Hukum Sekda Prov Sulsel, menurut saya ini sangat bagus, karena selama ini kita lakukan secara manual, pencatatan, terus pendataan barang, itu semua dilakukan secara manual yang dulunya. Nah, semenjak ada korlap ini secara digital, cara saya itu sangat bagus dan mempermudah untuk para pengurus barang untuk mendata BMD yang ada, khususnya pada Biro Hukum Sekda Prov Sulsel. Jadi setiap misalnya ada barang milik daerah, komputer atau bahan kursi atau meja rapat. Kalau secara digital yang dilakukan melalui korlap ini, saya rasa lebih mempermudah.
Jadi ditahu tahunnya kapan, ininya kapan, kode barangnya apa. Itu tidak perlu lagi secara manual. Jadi sangat membantu. Saya rasa untuk kedepannya mungkin bisa diperbaiki lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.